Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan membahas bab tentang isbatu uluwillahi ta'ala ala makhlukatihi. Bab tentang menetapkan ketinggian Allah Ta'ala di atas makhluk-makhluknya. Jadi Allah itu tinggi di atas gitu ya. Ada 5 ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan masalah ini. Nah, yang pertama dalilnya bahwa Allah itu ada di atas. Allah itu tinggi. Dalilnya adalah di antaranya disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 55. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wahai Isa, sesungguhnya inni mutawaffika. Nah, kata mutawaffika di dalam ayat ini menurut keterangan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin itu ada 3 makna. Makna yang pertama, beliau mengutip ya pendapat para ulama. Mutawaffika yang dimaksud pada ayat ini artinya ya qabiduka. Qabiduka itu artinya ya mengangkat atau makna qabada itu menggenggam ya, makna asalnya. Nah, itu qabiduka menggenggam engkau. Nah, wa rafi'uka ilayya dan mengangkatmu kepadaku. Itu makna yang pertama, mutawaffika. Makna yang kedua, mutawaffika itu adalah munimuka, yang menidurkanmu. Wa rafi'uka ilayya dan mengangkatmu kepadaku. Makna mutawaffika yang ketiga, mana dalil yang menunjukkan bahwa mutawaffika itu adalah munimuka, yang menidurkanmu. Nah, itu ada penguat dari ayat Al-Qur'an. Misalnya di dalam surah Al-An'am ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari summa yab'asukum fihi liyuqda ajalum musamma." Dialah Allah yang telah yatawaffakum. Makna di sini yatawaffakum, yang telah menidurkan kalian. Bil lail, di malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum, dan yang mengetahui apa yang kalian lakukan bin nahar, di siang hari. Summa, kemudian yab'asukum, dia Allah membangunkan kalian fihi, pada hari tersebut, liyuqda ajalum musamma, untuk disempurnakan ya, umurmu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Nah, kata yatawaffakum bil lail di sini artinya menidurkanmu di malam hari. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, gitu.
Nah, atau kalau menurut keterangan dari Syekh Al-Fauzan juga ada ayat lain, yaitu dalam surah Az-Zumar ayat 42 ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Nah, ada kalimat wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika mati, dan wallati lam tamut, dan jiwa yang tidak mati fi manamiha, di dalam tidurnya. Nah, jadi kalimat tamut di sini ya ada kaitan masalah tidur. Tapi yang paling jelas tadi ya dalam surah Al-An'am ayat 60. Nah, maka dengan demikian para ulama memaknai kata mutawaffika dalam surah Ali Imran ayat 55 ini artinya yang telah menidurkan kamu, menidurkan Nabi Isa, lalu warafi'uka ilayya, dan telah mengangkatmu kepadaku. Makna yang ketiga mutawaffika itu artinya adalah mewafatkan, mematikan gitu. Nah, ini diterangkan tadi dalam surah Az-Zumar ya ayat 42. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dan Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika jiwa itu mati. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pertama ya, Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan tentang beberapa faedah penting dari ayat ini sebelum menjelaskan tentang kaitan ayat ini dengan ketinggian Allah Ta'ala. Beberapa faedah penting diantaranya beliau menjelaskan tadi makna mutawaffika dalam ayat ini, kalau diartikan mematikanmu itu ba'id, jauh. Karena Nabi Isa sampai sekarang belum mati, lam yamut. Bahkan dalam hadis disebutkan sayanzilu fi akhiriz zaman, akan turun nanti di akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal. Nah, bahkan dalam surah An-Nisa ayat 59 disebutkan wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Dan tidaklah ada orang dari ahlul kitab kecuali dia pasti beriman kepada Isa sebelum matinya. Nah, sebelum matinya maksud sini qabla mauti Isa, sebelum wafatnya Isa. Menurut salah satu kaulnya, yaitu idza nazala fi akhiriz zaman, ketika Nabi Isa turun di akhir zaman. Wakil ada yang mengatakan qabla mauti al-wahid minhum, sebelum kematian masing-masing dari mereka. Jadi ma min ahadin min ahlil kitab illa idza hadarathul wafat aman Nabi Isa. Tidak ada seorang pun dari ahlul kitab kecuali ketika datang kematian kepada dia beriman kepada Isa. Hatta in kana Yahudiyan, bahkan meskipun dia orang Yahudi. Tapi wahadal qaul dhaif, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, tapi makna yang kedua ini lemah ya. Yang berarti yang kuat tadi semua ahlul kitab akan beriman kepada Isa sebelum wafatnya Isa nanti di akhir zaman. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu, makna mutawaffika yang paling kuat pada surah Ali Imran ayat 55 itu adalah al-qabdu wa an-naum. Ya, Allah genggam dan tidur, itu maksudnya. Dan mungkin digabung di al-jam'u baina al-qabdu wan naum ya. Dan ini tidak saling kontradiksi. Nah, artinya ya, Allah Ta'ala mengatakan kepada Isa, sesungguhnya akulah yang menggenggam memegang kamu dalam tidurmu gitu. Menggenggam dan menidurkan Nabi Isa dalam tidurnya, wa rafi'uka ilayya, dan yang mengangkatmu kepadaku. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi itu makna mutawaffika, muni muka, yang menidurkanmu atau yang menggenggam kamu ya. Kemudian kata rafi'uka ilayya, nah inilah dalil
yang menegaskan bahwa Allah itu ada di atas. Gitu. Jadi kalimat wa rafi'uka ilayya itu yadullu ala anal marfu ilaihi kana aliyan. Menunjukkan bahwa sesuatu yang dinaikkan kepadanya berarti ya dia ada di atas. Jadi Nabi Isa diangkat kepadaku, kata Allah. Rafi'uka ilayya, dan yang telah mengangkatmu kepadaku. Nah, Bapak Ibu, secara logika sederhana, diangkat itu ke atas apa ke bawah? Pasti ke atas, gitu. Nah, maka ini juga hadza yadullu ala uluwillahi azza wajal. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tinggi. Allah itu tinggi. Ada orang mengatakan yang dimaksud rafi'uka di situ ya adalah kedudukannya yang ditinggikan, kata mereka. Mereka berdalil berdasarkan surah Ali Imran ayat 45. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 45 Allah Ta'ala berfirman, idh qalatil malaikatu ya Maryamu, dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, innallaha yubassiruki bikalimatin minhu ismuhu al-masihu Isa ibnu Maryam, telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kalimat darinya, yaitu kun fayakun, namanya al-masih Isa ibnu Maryam, wajiha fid dunya wal akhirah. Nah, yang seseorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Berdasarkan ayat ini, menurut ya sebagian orang, makna rafi'uka itu artinya yang ditinggikan kedudukannya. Jadi bukan fisiknya yang dinaikkan. Nah, itu kata sebagian orang. Tetapi pandangan ini, kata saya Ibnu Utsaimin, hadza la yastaqim. Ini enggak lurus pendapat ini. Kenapa? Karena kata wa rafi'uka ilayya di dalam ayat ini itu ada ya huruf jar ilayya tadi. Nah, ini menunjukkan berarti yakhtassu birrab'i alladhi huwa al-fauqiyah. Ya, ini maknanya khusus. Jadi meninggikan dalam arti tinggi di atas, yaitu raf'ul jasad wa laisa raf'ul manzilah. Fisiknya yang diangkat, bukan kedudukannya. Nah, ketinggian Allah Ta'ala, Bapak Ibu, itu yang qasim ila qismain, ya, terbagi kepada dua bagian. Satu tinggi dalam arti maknawi, yang kedua tinggi dalam arti zati. Jadi al-ulu al-maknawi, ada al-ulu al-zati. Tentang masalah al-ulu al-maknawi ini fahuwa sabitun lillahi bi ijma'i ahlil qiblah. Kalau ini semua orang ahlul kiblah. Ahlul kiblah itu siapa? Orang-orang yang sholat menghadap ke kiblat. Nah, ahlul kiblah itu ada dua nanti. Ada ahlul sunnah, ada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah juga kalau sholat kan menghadap kiblat. Seperti orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah, orang Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Ini ahlul bid'ah fil aqidah. Nah, tetapi mereka termasuk ahlul kiblah karena kalau sholat tetap ke kiblat. Nah, kalau masalah ketinggian Allah secara maknawi, semua ahlul kiblah sepakat, baik ahlul sunnah maupun ahlul bid'ah. Ya, semua sepakat bahwa secara makna Allah itu tinggi, Allah itu sempurna, Allah tinggi, karena tinggi itu menunjukkan kesempurnaan.
Gitu. Kulluhum yu'minun bi anna Allah Ta'ala ya alin uluwan ma'nawiyya, bahwasanya Allah itu tinggi secara maknawi. Tetapi ketika membahas tentang al-ulu az-zati, nah ini tinggi secara zat. Nah di sini ada khilaf. Ahlu sunnah menetapkan bahwa Allah itu selain tinggi secara makna juga tinggi secara zat. Zatnya tinggi, ada di atas. Tetapi menurut ahlul bid'ah ya, seperti kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Falasifah ya, mereka ini tidak mengakui itu, menolak kalau dikatakan Allah itu tinggi secara zat ya. Maka la yusbituhu ahlul bid'ah. Yaqulun, mereka berkata, innallaha ta'ala laisa aliyan uluwan zatiyan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak tinggi secara zat, tidak tinggi secara zat. Nah, jadi kalau orang-orang Jahmiyah mengatakan ya Allah itu ya fi kulli makanin bi zatihi la dakhilal alami wala kharijuhu wala kharijahu. Allah itu di setiap tempat secara zat, ada di mana-mana gitu ya. Au la dakhila al alami wala kharijahu. Atau Allah itu tidak di dalam alam ini, tidak pula ada di luar alam ini. Mereka menolak kalau dikatakan Allah tinggi secara zat, menolak ketinggian Allah Ta'ala ya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Ar-Rad alal Jahmiyati waz Zanadiqah. Karena apa? Mereka orang Jahmiyah mengatakan innallaha fi kulli makan. Allah itu ada di setiap tempat, jadi tidak di atas. Ibnu Qayyim dalam kitab Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah mengatakan, adapun orang Jahmiyah itu fasarahu binafil uluwi, mereka terang-terangan menafikan ketinggian Allah secara zat. Waqalu, dan orang Jahmiyah berkata, huwa fi kulli makan, Allah itu ada di setiap tempat. Nah, sementara orang Mu'tazilah mereka mengatakan, mereka mengingkari ya kalau dikatakan Allah tinggi secara zat. Karena kata mereka la yusifullahu bil jihah wala bil makan. Allah itu tidak disifati dengan arah, tidak pula dengan tempat. Jadi kalau kita bilang Allah di atas, berarti kita mensifati Allah dengan arah, ada di atas. Sekaligus berarti kita mensifati Allah dengan tempat. Itu enggak mungkin kata mereka orang Mu'tazilah. Nah, sehingga mereka memaknai ayat-ayat yang bicara tentang ketinggian Allah Ta'ala itu maksudnya al-ulu al-maknawi kata mereka, bukan secara zat. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Atau mereka menafsirkan kata al-ulu itu al-qahr ya, al-qahru itu yang bisa mengalahkan atau memaksa gitu ya. Nah ini disebutkan oleh tokohnya Al-Qadi Abdul Jabbar dalam kitab Syarhu Usulil Khamsah. Nah dia mengatakan apa? Innallaha ta'ala la yajuzu ayyakuna fi jihatin wala makan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak boleh ada di arah atau di tempat tertentu, tidak boleh. Jadi nggak benar tuh kalau dikatakan Allah itu ada di atas. Berarti kita telah menetapkan arah bagi Allah dan tempat bagi Allah kata mereka ya. Nah, sementara Al-Asy'ariyah mereka mengatakan yaqulun ya. Tapi yang jelas Al-Asy'ariyah itu la yusbituna al-uluwa az-zatiyah. Mereka tidak menetapkan sifat tinggi secara zat bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau secara zat Allah di atas itu mereka tidak menetapkan hal itu. Nah, apa yang mereka katakan? Kanallahu wala makan huwal an alama kana alaih. Allah itu ya,
tidak ada tempat. Allah itu sekarang ada di suatu sebagaimana sebelumnya, sebelum bumi langit ini ada, sebelum aras ada, disitulah adanya Allah Ta'ala. Dan kita nggak ngerti, yang jelas wa huwal ana ala makana alaih, sejak dulu ya di sana, di atas enggak. Nah, mereka menolak kalau dikatakan Allah secara zat ada di atas. Ini orang-orang Asy'ariyah ya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, misalnya perkataan mereka dari Al-Imam Al-Juwayni dalam kitab misalnya Al-Irsyad, beliau katakan Al-Bari subhanahu muta'alin anil jihad. Jadi Allah sang pencipta subhanahu yang maha suci itu muta'alin anil jihad. Dia tinggi, artinya terlepas dari arah gitu. Jadi kalau kita bilang ada di atas, berarti kita menyifati Allah dengan arah. Nah, itu Allah tidak demikian. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah termasuk dalam kitab Iljamu Al-Awwam an Ilmil Kalam, dalam fi Safhah Khamsah wa Khamsin beliau mengatakan apa? Laisa Allahu fi jihatil uluwi wala fi ghairiha. Allah itu arahnya enggak di atas. Kata Imam Ghazali, tidak pula di yang lainnya. Nah, ini dari mazhab Asy'ariyah mereka menafikan kalau dikatakan Allah secara zat ada di atas. Begitu juga orang-orang yang berpaham Al-Maturidiyah. Nah, beliau mengatakan misalnya dari An-Nasafi di kitab Al-Aqaid An-Nasafiyah mengatakan ta'alallahu anil makani wal jihad. Nah, Allah itu maha tinggi dari dikatakan ada tempat dan ada arahnya. Nah, ini sebagai penolakan mereka kalau Allah itu ada di atas secara zat, itu ditolak oleh mereka. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, sementara ahlu sunnah yusbituhu ahlu sunnah. Ahlu sunnah menetapkan anna lillahi al-uluwu az-zati, bahwasanya bagi Allah itu secara zat tinggi. Kalau ahlu sunnah, dalilnya banyak dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Sunnah pun ada dalil qauliyah, fi'liyah, takririyah, itu ada semua. Bahkan ijma', bahkan dalil akal, bahkan dalil fitrah diterangkan semua oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu tinggi secara zat, Allah itu ada di atas secara zat. Al-Quran banyak dalilnya. Di antaranya ini tadi dalam surah Al-Baqarah misalnya, wa huwal aliyyul azim sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 18, An-Nahl ayat 50, itu semua menunjukkan Allah itu tinggi secara zat. Nah, misalnya dalam Al-An'am 18, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Nah, dialah Allah yang Al-Qahir, yang mengalahkan, yang termasuk yang berkuasa fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Dalam surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka dari arah atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mereka melakukan apa yang diperintahkan. Dan Allah itu ada di atas mereka, min fawqihim. Atau turun gitu, sesuatu dari Allah Ta'ala. Misalnya dalam surah As-Sajdah ayat 5, yudabbiru al-amra minas sama'i ilal ardh. Summa yaruju ilaih. Jadi mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian naik ke atas. Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna az-zikra. Sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran. Menurunkan berarti dari atas ke bawah. Dan masih banyak ayat yang lain yang menunjukkan secara zat Allah itu ada di atas dalam Al-Quran. Dalam hadis misalnya, berdasarkan qauli, hadis qauli,
Rasul ya di antara yang diajarkan zikir oleh Nabi ketika sujud adalah subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang ada di yang maha tinggi, yang di atas. Kemudian dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari Muslim, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidaklah kalian ya ta'manuni tidak percaya ya kepadaku, wa ana aminun man fis sama, sementara aku ini dipercaya oleh zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sekalian. Itu secara kauliyah, Rasul menunjukkan Allah itu secara zat dari atas. Secara perbuatan, Rasul ketika khutbah di hadapan orang banyak sekali waktu haji wada di hari Arafah, di hadapan mi'atu alaf, bahkan mi'atu wa arba'atun wa isrin alaf, 124.000 ya, 124.000 orang di hadapan kaum muslimin. Nah, beliau ketika menyampaikan sesuatu lalu mengatakan alahu hal balagtu, ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan? Qalu na'am, mereka bilang iya. Ala hal balagtu qalu na'am, ala hal balagtu qalu na'am, bukankah aku telah sampaikan? Lah aku sampaikan? Iya kata mereka. Wa kana yaqul, lalu Rasul mengatakan Allahumma ishhad, ya Allah saksikanlah, yusiru ila sama bi isba'ihi. Ya, beliau memberikan isyarat dengan jarinya ke langit, menunjukkan ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waktu beliau berdoa, beliau angkat tangannya ke atas. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yang terakhir secara takriri. Nah, ketika seorang budak wanita dari Muawiyah bin Al-Hakam mau dibebaskan karena Muawiyah bin Al-Hakam merasa bersalah ya, telah menghukum dia karena salah satu gembalanya dimakan serigala. Lalu sebagai penyesalan mau dibebaskan, kata Rasul, mana dulu? Ya, suruh menghadap Nabi dulu. Lalu ditanya oleh Nabi, si budak perempuan itu, aina Allah, di mana Allah? Qalat bis sama, Allah di langit katanya. Faqala man ana, siapa aku? Qalat Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Rasul berkata, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena sesungguhnya dia beriman. Jawabannya benar, Allahu bis sama. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, seorang budak hamba sahaya saja yang tidak belajar, mungkin dekat dengan kejahilan, tetapi secara fitrah dia paham bahwa Allah itu ada di atas secara zat. Ya, ini beberapa dalil dari hadis Nabi baik secara kauliyah, fi'liyah maupun takririyah. Ya, sementara ini insya Allah nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau tanya, silakan Pak Agus. Seperti khutbah Jumat kemarin Pak. Ya. Orang yang dijamin maksud seperti Rasulullah saja mengalami kesulitan dalam sakaratul maut. Ya. Bahkan dia merasa semacam panasan sehingga minta semacam baskom yang diisi air, kemudian tangannya dicelupkan ke situ dan diusapkan ke wajah, bagian mukanya yang dianggap panas. Kemudian Rasulullah juga berkoordinasi dengan Nabi Musa yang katanya waktu itu seperti burung yang berterbangan, burung pipit yang berterbangan, yang di bawahnya dipasangi air antar wajah panas. Nah, pertanyaan kami, apakah benar orang yang maksum seperti itu mengalami kesulitan Pak? Padahal dalam cerita misalnya imam ulama tertentu mau meninggalnya dengan senyum, meninggalkannya dengan ikhlas gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Agus. Masih ada? Ya, monggo. Ya. Meliputi itu apanya Ustaz? Ya. Makna dari Muhitum bil kafirin ya. Itu aja. Makasih kalau kita Pak Agus ya. Baik Pak Agus. Jadi setiap kita sebelum meninggal itu ada melewati beberapa tahapan Pak Agus. Ada tahap
sakaratul maut, ada setelah itu nanti ada saat dicabut nyawa. Itu an-naz' namanya. An-naz'u itu saat dicabut nyawa. Naza' namanya, halatun naza' ya. Nah, jadi apa yang tadi Pak Agus ceritakan tentang kisah ulama waktu meninggal tersenyum dan seterusnya, itu tidak bertentangan dengan kisah yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi tentang wafatnya Nabi Musa, oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang wafatnya Rasul waktu sakaratul maut. Semua orang kan jelas dalam surah Qaf ya ayat 19 ya. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Pasti sakaratul maut itu datang, dan di mana hal itu kalian tidak bisa lari darinya. Bahkan hatal anbiya, semua nabi begitu sakit. Itu saat sakaratul maut. Nanti setelah itu ada tahap berikutnya yaitu halatun naza'. Nah, waktu naza' di dalam hadis pun Nabi menerangkan kalau dia seorang yang mukmin sempurna imannya, itu enak gitu, seperti air keluar dari mulut kendi gitu. Nah, maka kalau orang soleh, orang mukmin, dia akan bisa jadi dia tersenyum karena sudah dikabarkan. Bahkan dalam surah Al-Fajr itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kan itu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Senang udah diliatin. Nah, maka dia senyum gitu. Nah, itu saat halatun nazar, saat dicabut itu Pak Agus. Jadi enggak kontradiksi ya. Adapun sakaratul maut semua orang pasti mengalaminya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir Pak Lokito meliputi orang-orang kafir. Ya ilmunya, pendengarannya, pengawasannya, termasuk tentu penglihatannya dan seterusnya. Bahkan bukan hanya orang kafir kan, semua makhluk itu diliputi oleh ilmu Allah Azza wa Jalla, oleh pengawasan Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Yaitu kalau gitu. Itu makna muhit bil kafirin ya dalam surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, demikian yang bisa kita bahas. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.